Nah, Mas Anderson, aku juga ada pertanyaan lagi nih. Tips and tricks for first time investors. Jadi untuk teman-teman yang baru mau mulai invest kayak aku dulu lah, ini tips and tricksnya apa nih? Aku baru mau ngomong, harusnya kita melakukan live ini supaya aku bisa dengar jawaban dari pertanyaan dari kemarin-kemarin nih. Karena kisi-kisinya, contekannya apa nih? Aduh, aku nggak ada rahasia pertama-tama. Aku ini semua juga belajar dan aku bantu sharing-sharing aja sama teman-teman. Ntar semua yang dengerin ini juga mesti sharing loh ke teman-teman kalian juga ya. Mesti jangan disimpan ke diri sendiri gitu. Jadi kalau menurut aku balik lagi, aku kan bilang kan kalau untuk mau pilih saham mana kalau kalian nggak ngerti, pilih dari 4 industri tadi, yaitu contekannya dari jasa keuangan, dari telekomunikasi, dari consumers, dan juga dari infrastructure. Karena itu udah pasti, kalau kalian pegang untuk jangka panjang, itu semua negara tuh perlu untuk perkembangannya. Aku juga kebetulan background-nya ekonomi soalnya, jadi aku belajar kayak begini gitu dulunya. Nah, tapi kalau kalian udah merasa nyaman setelah itu, kalian baru mulai ngeliatin dari setiap industri yang kalian suka, kira-kira siapa sih pemain yang strateginya yang kalian suka. Ini sih satu hal yang aku paling suka ya tentang saham. Mungkin sama kayak Iqbal lagi pilih-pilih mobil-mobil klasik gitu ya. Karena aku merasa beda sama investasi dalam apa ya, mungkin kalau emas atau apa gitu ya, itu kan nggak ada ceritanya gitu ya. Emas naik turun ya udah harga naik turun. Tapi kalau investasi dalam saham, kalian investasi dalam suatu perusahaan, dan perusahaan itu hidup dan nyata. Jadi aku suka banget ikutin berita, aku suka baca banget berita. Misalnya belakangan ini ada satu tren tentang digitalisasi bank tradisional jadi digital bank. Pasti semua teman-teman udah dengerin lah, dan kalian juga pasti yang suka apps yang baru-baru, kalian pasti ada lihat, ada banyak lah gitu ya. Nah, ini dampaknya seperti apa dalam bidang jasa keuangan. Makanya aku tuh sekarang hobinya tuh aku invest dalam saham-saham perusahaan bank yang memang mau digitalize gitu loh, mau jadi bank digital. Jadi ini semua ada cerita dan banyak cerita. Contohnya kalau aku baca berita juga tentang telekomunikasi, kayak perusahaan Friend atau perusahaan Excel, ini mereka mau implementasi jaringan 5G. Tapi by the way teman-teman, aku cuma sharing loh, kalian nggak usah merasa kayak aduh masa harus ngerti ini semua, enggak. Aku cuma sharing aja. Aku kebetulan suka cerita gitu, makanya aku suka baca-baca berita gitu loh. Ya, tapi ya nyantai aja. Aku merasa untuk teman-teman juga perlu diketahui bahwa investasi dalam saham itu investasi dalam perusahaan nyata. Jadi hopefully ini juga exciting dan interesting juga nih untuk teman-teman. Berarti sorry, kalau aku bisa nanggepin, berarti kalau kita berinvestasi di dalam sebuah perusahaan gitu, lalu ketika perusahaan itu sukses, in a way berarti kita juga memiliki kesuksesan dari perusahaan itu dong, gitu nggak sih? Oh betul sekali, bukannya in a way loh, itu justru itulah tujuannya untuk saham. Contohnya begini, yang lagi nge-hype lah sekarang. Akhir bulan ini kan Bukalapak akan IPO. Nah, kalau kalian lihat teman-teman nih yang suka pakai Bukalapak hampir setiap hari, ya there you go. Ya kan, ini pelapak-pelapak nih ya, yang suka pakai aplikasinya kan. Ini kan sebagai suatu kebanggaan kita juga kan. Kita kontribusi ke kesuksesan perusahaan ini dan mereka IPO, dan kita bisa take part lah gitu. Kita ambil satu sedikit bagian daripada kesuksesan mereka. Itu beautiful ya, itu tentang saham gitu menurut aku. Wah, ini jadi Pevita ntar akan lagi nunggu-nunggu nih IPO-nya Bukalapak. Iya, ya walaupun banyak pro dan kontra ya, tapi kan di sini juga aku masih belajar gitu, dan aku ngerasa juga penting untuk ini terserah ya, tapi kalau aku personally, aku ngerasa penting untuk punya ikatan dengan produk sahamnya gitu, dan karena aku memang pengguna dan fans dari Bukalapak sendiri, jadi aku nungguin, aku excited. Walaupun nggak dapet lotnya ya, aku nggak dapet banyak karena ternyata high demand. Tapi at least kita bisa pilih saham-saham yang memang relate sama kita. Aku ada pertanyaan lagi. Kayak tadi ada yang masuk juga. Ini aku sambil bacain komen nih, banyak yang nanya
mulainya berapa sih Mas Anderson kalau mau berinvestasi, mau beli saham tuh paling dikit tuh kita bisa kasih berapa sih? Wah, sebenarnya ada banyak saham juga sih yang 50.000 atau ke bawah juga ada gitu ya. Tapi aku juga iya, ada juga betul Iqbal. Dan nama-nama perusahaannya juga ada banyak yang bagus-bagus juga sahamnya gitu loh. Tapi aku juga aku biasanya sampaikan ke orang itu, kalau kalian merasa bahwa kalian mesti ada banyak uang untuk mulai berinvestasi saham, itu satu myth lah. Ya sama lagi lah, itu salah satu myth yang benar-benar salah gitu ya. Sekali lagi aku bilang, kalian mulai kecil dulu aja. Nggak ada yang maksa, betulan. Kalian kalau setelah ini kalian coba, aku nggak maksa, nggak ada Pevita atau Iqbal bilang, kalian mesti naikin terus setiap kali. Nggak ada. Gak ada yang ngomong begitu loh. Kita bilang kalian coba aja, kalau nggak cocok nggak apa-apa. Itu kan setiap orang kan berbeda-beda. Tapi kalau cocok, alangkah baiknya gitu. Kalian udah discover sejak muda dan kalian bisa melihat ini, waduh, sejak muda udah ada karakter seperti ini, ntar ke depannya gimana gitu. Apalagi sama ya kayak tadi Iqbal bilang ya, kalau kita sudah plant the seeds ya umpamanya ya sejak muda itu, ntar pohonnya bakal besar banget gitu loh ke depan harinya gitu, lebih besar dari teman-teman yang lain gitu kalau yang masih belum mulai berinvestasi. Begitu sih mungkin menurut aku sih. Benar. Kalau Davita mau nanya? Iya, dan mungkin aku mau nambahin aja, penting sekali juga untuk teman-teman yang mau mulai untuk berinvestasi, untuk investasi menggunakan uang dingin ataupun uang yang memang tidak dibutuhkan dalam waktu dekat gitu, uang yang memang tidak akan bergerak kemana-mana dalam waktu dekat gitu. Jadi supaya sambil belajar, memahami disiplinnya, memahami resikonya juga. Jadi setiap naik turun tuh nggak deg-degan gitu. Yeah. Boleh investasi tapi nggak semua tabungannya juga. Cuma di satu saham gitu atau di satu produk. Itu berarti kalau itu sih tambahan dari aku. Kalau aku boleh nyambungin, itu tadi juga berarti pentingnya menabung dan berinvestasi ya. Ini bukan dua hal yang mungkin teman-teman di rumah harus milih salah satu. Kayaknya bukan gitu deh. Tapi memang dua-duanya kalau memang punya rezekinya mungkin bisa dilakukan gitu. Keduanya ada menabung. Tadi Mas Anderson sudah sampaikan gitu ya, untuk dana-dana darurat, apalagi misalnya di masa-masa pandemi seperti ini gitu yang mungkin butuh nih uangnya untuk langsung diambil. Tapi tadi Pevita baru sampaikan ada juga uang dingin yang daripada dipakai buat jajan, kan nggak bisa kemana-mana anyway ya kan, diinvestasiin aja, lama-lama jadi bukit bos. Wah, mobil lagi. Wah, itu mantap banget ya. Oh, benar sekali, itu penting banget ya teman-teman ya. Dan kalau diberkati dan kalian juga nyaman nih, kalian mulai tingkatin setiap bulannya. Tapi yang paling penting ya, aku mau ngajak teman-teman nih, kalian jangan konsumtif terus gitu ya. Jangan coba pikir belanja ke kiri kanan terus gitu. Coba dimulailah sedikit aja. Kalian sisain lah gitu loh, maksudnya untuk investasi. Aku sedih gitu. Aku guilty. Tapi investasi juga kok. Aduh. Tapi aku setuju sih. Jadi Pevita, ini kesempatan yang baik. Kamu bisa menjadi contoh untuk anak-anak muda di Indonesia. Very nice. Iya, aku setuju sih Mas Anderson. Intinya kan dalam kehidupan kita harus punya balance sama semuanya gitu. Kita boleh konsumtif, tapi kalau misalkan hutang Shopee Pay-nya ada banyak gitu dan nggak punya investasi juga, mungkin untuk teman cewek-cewek di luar sana, iya, jadi nggak ada investasi juga dan nggak ada passive incomes juga, dan semua menurut aku gini sih, life is too short untuk kita cuma bangun, kerja, uangnya kita pakai untuk belanja ataupun untuk kebutuhan lain, tapi tidak ada untuk investasi, sehingga itu pola kehidupan kita selama berpuluh-puluh tahun ke depan. Menurut aku, it's very unfair. Hidup terlalu pendek untuk itu. Kita harus bisa menikmati hidup juga dengan jalan-jalan, menghabiskan waktu bersama orang-orang yang kita sayang, dan itu semua bisa terjadi kalau sudah di-planning dari sekarang. Dan maksudnya di-planning dari sekarang itu adalah salah satu caranya itu dengan berinvestasi. Ini Mas Anderson, aku lanjutin ya. Ini menarik banget nih.
dari poinnya Pevita barusan. Kalau ngebahas tentang hidup tuh harusnya bisa dipakai untuk menikmati kehidupan itu sendiri gitu. Jalan bareng sama teman-teman, keluarga atau yang lain-lain gitu. Itu sebenarnya tujuan dari investasi nggak sih? Atau bahasanya kalau dibalik sebenarnya jadi tujuan dari investasi itu apa? Apakah kita ketika berinvestasi itu, ketika baru mau mulai, apakah kita tuh sebenarnya harus punya goals gitu? Let's say misalnya, by the time umur gue 30, gue mau beli rumah misalnya. Ntar umur gue 55, tadi gue pengen jalan-jalan sama teman-teman ke mana gitu. Sebenarnya tuh harus nggak sih punya goals atau ya go with the flow aja? Ini sih sebetulnya, kalian kalau mau jalan-jalan sebelum umur 55 pun juga silakan gitu. Karena tujuan investasi itu bukan untuk masukin uang terus uangnya hilang gitu ya, atau hitung terus angkanya naik terus gitu, terus nggak pernah enjoy kehidupan. Justru tujuan investasi itu biar kalian nanam dulu sekarang kan, yang tadi kita bilang. Ntar ke depannya bisa beli mobil atau beli barang kan berdasarkan hobi orang-orang sendiri. Dan kita kalau pikirin, misalnya ya, kita jalan-jalan dengan teman-teman, itu bentuk investasi nggak? Ya iya, itu berinvestasi dalam kesahabatan gitu kan ya, atau berinvestasi dalam diri sendiri, kesenangan diri sendiri, atau dengan keluarga. Itu kan semua kan juga bentuk suatu investasi gitu, walaupun investasi itu bisa dalam bentuk uang ataupun juga dalam bentuk waktu atau energi seseorang gitu ya. Jadi tujuannya kita mulai investasi, khususnya saham atau reksadana atau apalah sejak muda, itu untuk bisa mencapai yang namanya financial freedom. Jadi financial freedom ke depannya kalian udah bebas. Kalian bebas keuangan, kalian bisa melakukan apapun yang kalian mau lakukan. Kalau itu pun jalan-jalan atau ketemu teman, dan itu semualah gitu. Aku ikutan FIRE movement. Supaya ada movement namanya FIRE movement, jadi financial independence, retire early. Dan salah satu caranya untuk bisa retire early adalah investasi. Umur berapa, Pev? Retire early-nya tuh? Ada itunya nggak? Rahasia ah. Maunya sih 31. Tapi nggak apa-apa, it's very possible aku ngelihatnya dengan opportunity dan kemudahan kita untuk berinvestasi sekarang, dan dengan adanya ajaib ini juga akan membantu banyak sekali orang untuk bisa mendapatkan itu. Aku lihat Mas Anderson, aku juga ada pertanyaan nih. Sorry, silakan Mas Anderson. Nggak apa-apa. Aku tadi cuma mau ngomong aja. Aku lihat kalian berdua tuh kerja keras banget. Masa sih kalian mau retire muda? Kayaknya kalian seneng kerja deh. Waduh. Itu harus digaris bawah, itu seneng kerja. Seneng kerja. Enggak juga ya? Seneng kerja, tapi mungkin retire-nya di mana bisa mengerjakan kerjaan yang lebih personal, lebih ego. Mungkin yang kalau misalkan sekarang kerjaan yang dijalanin dengan berakting, kalau misalkan aku gitu, dan aku mungkin ketika retire early aku bisa start a new chapter with a new business. Itu target aku. Idealis. Tapi udah punya passive income dari investment. Gitu.